Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan taks tertentu tanpa instruksi eksplisit. Machine learning mampu memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri dan mampu mempelajari data yang ada sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan machine learning. Kelebihan machine learning adalah yang pertama, menjadi peluang bagi para wirausaha dan praktisi teknologi untuk terus berkarya dalam mengembangkan teknologi machine learning. Yang kedua, manusia lebih mudah melakukan sebuah pekerjaan seperti menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Yang ketiga, dapat membantu menentukan keakuratan rekomendasi produk tiap pembelian di marketplace. Yang keempat, membantu penggunanya untuk melakukan pencarian di internet, pencarian jalan, cuaca, melakukan panggilan telepon, hingga membuka aplikasi. Dan yang terakhir, mendeteksi suatu tindak kejahatan atau kecelakaan yang disempatkan pada CCTV. Berikutnya, kekurangan dari machine learning adalah yang pertama, adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning. Yang kedua, membuat manusia menjadi malas karena machine learning membuat manusia menjadi ketergantungan. Ketiga, perkembangan sektor usaha tertentu tidak berkembang pesat karena ketergantungan oleh pelaku teknologi machine learning. Yang keempat, machine learning akan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara global. Karena machine learning intelligent berbasis data yang akan menyerap setiap sudut industri. Dan yang terakhir, machine learning dapat membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Cara kerja machine learning. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan metode pembelajaran seperti apa yang digunakan pada machine learning tersebut. Namun, pada dasarnya, prinsip kerja machine learning ialah sama, yaitu pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning tersebut. Salah satu contoh machine learning adalah AlphaGo. AlphaGo dikembangkan oleh Google. Pada saat awal dikembangkan, AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 data pertandingan Go untuk ia pelajari. Setelah AlphaGo mempunyai bekal pengetahuan, cara dan strategi bermain game Go dari mempelajari 100.000 data pertandingan Go tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dirinya sendiri, dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, yang artinya dalam satu waktu ia bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari, sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain Go juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016, dan ia bisa menjadi pemenangnya. Pengertian dari deep learning. Deep learning adalah sebuah teknik di mana kita mencoba meniru struktur saraf manusia. Bisa kita lihat ada warna hijau, hitam, dan putih, di mana putih ini merupakan neuron yang saling terhubung dengan neuron lainnya melalui dendrit atau akson. Dan ini merupakan gambaran sistem saraf manusia yang ada di otak kita. Pada intinya, sebuah konsep sistem saraf yang saling berhubung, saling berkomunikasi, dan saling memberi umpan balik ini dibuatlah konsep yang bernama deep learning. Dan deep learning ini merupakan pengembangan dari neural network multiplayer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain sebagainya. Dan deep learning ini lebih advance dari machine learning. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari deep learning. Kelebihan deep learning, akurasinya semakin meningkat seiring dengan jumlah data mentah. Sedangkan kekurangan deep learning yaitu jika hanya ada sedikit data yang diuji, maka akan sulit untuk menyamakan hasilnya.
Cara kerja sistem deep learning, yaitu dengan menggunakan saraf otak manusia. Seperti yang diketahui bahwa sistem saraf otak manusia sangat kompleks, dan ini yang membuat kita bisa mengenali berbagai macam, yaitu benda, warna, dan sebagainya. Inilah yang diadaptasi oleh deep learning. Contoh penerapan deep learning yaitu dengan menggunakan fitur face unlock di smartphone. Nah, kita bisa membuka kunci smartphone tersebut dengan mendeteksi wajah si pemilik smartphone tersebut. Nah, deep learning ini juga saat ini diterapkan pada sistem lalu lintas, yaitu seperti sistem tilang otomatis. Dengan pembelajaran deep learning ini, pelanggaran lalu lintas akan otomatis terdeteksi. Pelanggaran akan mendapatkan surat tilang langsung dikirimkan ke rumah yang ditilang tersebut. Nah, diharapkan penerapan sistem ini akan meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Di bidang kesehatan, deep learning juga dapat digunakan, misalnya itu sebagai pada ronsen untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu penyakit.